Perkenalkan, kita mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abimanyu Setiawan. Nama saya Rinto Sadiswa. Nama saya Muhammad Ifandi. Baik, pertama saya akan menjelaskan dari MySQL-nya. Nah, di sini di dalam MySQL-nya query-nya terdapat table gym date, lalu gym location, lalu gym product, sama flash sales. Di gym date-nya punya atribut yaitu order date, day, month, and year. Lalu ada di gym location-nya. Di sini atributnya ada city ID, ada city, state, dan region. Lalu di produknya ada produk ID, subkategori, lalu kategori, dan produk name. Lalu terakhir sales sebagai inti dari tabelnya. Di sini ada sebagai atribut raw ID, order date, city ID, product ID, sales, quantity, discount. Baik, hanya itu saja. Lalu Icon aja. Dari icon dulu nggak sih? Lalu pertama di sini saya akan menyampaikan dari itemnya. Di sini saya sudah menyambungkannya terlebih dahulu di service. Lalu database-nya sebagai tugas 2 sama seperti di MySQL yang saya perlihatkan. Lalu kita ke Docker Studio-nya. Dan di sini sudah terhubung dengan MySQL yang saya perlihatkan di location, di product, dan sales, dimd. Dari KPI-nya rancangannya. Mulai dari KPI 1, di sini saya membuat scorecard-nya dengan data gabungan dari sales dan juga data dimd. Lalu dari sini saya menghubungkannya
dengan order date, lalu salesnya sebagai dimensi, year-nya sebagai data yang akan digabungkan menjadi satu. Dan untuk di salesnya saya menggunakan sum di bagian metriknya, dan jenis barangnya periode, dan literal penjualan per tahunnya di sini juga tetap sama, data gabungan pakai di grafik ini adalah year, lalu di matriks sembunyinya sales. Ini seperti yang saya perlihatkan, target pertumbuhannya sebagai 10% dari tahun sebelumnya. Di sini bisa nampak dari tahun 2023 total penjualannya mencapai 354.781, dan di 2022-nya adalah 484.928.000 sekian. Kalau berikutnya di KPI 2-nya, di KPI-nya sebagai fungsinya itu mengetahui kontribusi wilayah, dan KPI-nya revenue by region atau pendapatan setiap regionnya. Lalu datanya yang dipakai dapat sales, lalu atribut sales, lalu dimensi location, dengan atribut region. Perhitungannya target region utama memberi kontribusi terbesar ke terkecil. Lalu actualnya pendapatan per region, atau menggunakan rumus seperti yang saya perlihatkan. Yang berikutnya ini bar chart yang saya buat. Jadi yang paling terbanyak itu adalah West sampai 256.000, maaf. Lalu di sentralnya 222.000, di East-nya 209.000, dan di South-nya 125.000. Jangan berisik, Kak. Berikutnya akan dijelaskan oleh tadi KP3 dan KP4. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk KPI 3 sampai dengan KPI nomor 4. Untuk KPI nomor 3, goals-nya itu meningkatkan nilai rata-rata transaksi, dan KPI-nya itu tingkat diskon rata-rata. Datanya itu ada di Fact Sales, yaitu mengambil data sales dan order ID. Perhitungannya itu target menurun lebih kecil dari 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Actual sales order menggunakan scorecard. Nah, di sini KPI-nya kita ada menggunakan data gabungan yang diambil dari Fact Sales. Kita mengambil order date, order ID, sales, dan ini di date-nya kita mengambil order date dan year. Nah,
Untuk metriknya di sini ada AOV, yaitu sum sales dibagi count distinct order ID. Dan di sini CTD-nya itu menggunakan mata uang dengan CTD jumlah berbeda. Opsi perbandingan lainnya itu metrik dengan metrik targetnya itu order date. Nah, hasilnya itu di bawah dari 8% dari tahun sebelumnya. Seperti ini hasilnya. Sumbu Y-nya itu ada year dan sumbu X-nya year dan sumbu Y-nya itu AOV-nya, yaitu dari sum sales, count distinct, dan order ID. Urutan kolom di sini sama saja. Nah, itulah hasilnya. Dan selanjutnya itu KPI nomor 4, yaitu identifikasi produk dengan performa terbaik. Goalsnya KPI-nya itu adalah kontribusi pendapatan produk teratas, diambil datanya dari fake sales dan dim product. Targetnya itu rata-rata diskon harus kurang atau sama dengan 15% agar profit tetap stabil. Aktualnya sales produk ambil 10% teratas menggunakan skor dan bar chart. Ini adalah contohnya. Kita mengambil dari MySQL fake sales di sini, dan metriknya itu memakai otomatis dengan sum sales dengan periode jenis perbandingan periode. Di sini kita bisa lihat untuk Cisco yang pertama itu yang paling tinggi adalah sales Cisco Telepresence dengan total penjualan 22.638, dan yang paling kecil itu adalah High Speed Automatic Electric Letter Opener dengan sales 8.187, dengan total revenue-nya dari semua produk paling atas adalah 839.710 dolar. 10 dolar. Sekian dari KPI nomor 3 dan KPI nomor 4. Selanjutnya KPI nomor 5 dan 6 akan dilanjut oleh Anarta Abimayu. Sekian dari saya. Apakah sudah terlihat? Nah, jadi ini saya akan melanjutkan, KPI nomor 5 dan nomor 6. Nah, di sini ayo dong. Ayo dong. Oke, nama. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk KPI yang 5. Nah, KPI 5 ini saya menggunakan data dari sales. Nah, untuk metriknya tersendiri ini saya menggunakan total quantity sold yang rumusnya itu adalah from quantity dan jenis datanya itu adalah angka. Lalu jenis perbandingan itu adalah periode. Nah, untuk tabel itu untuk batangnya ini, untuk chart batangnya ini. Nah, belum. Nah, untuk seperti ini, yang paling tertinggi itu adalah di office, dan yang kedua itu adalah furniture, dan yang ketiga adalah teknologi. Nah,
Untuk KPI nomor 6 ini belum sih. Ayo. Ayo dong. Nah, sendiri ini saya menggunakan dari fact table. Nah, di sini aduh, ini gimana sih? Lag banget, cuy. Tai. Nah, aduh, apa? Intinya saya menggunakan in aduh. Intinya di fact di KPI nomor 6 ini, di KPI 6 ini saya menggunakan data profit dari calculated atau di bawahnya itu ada yang terlihat sendiri. Ini saya menggunakan scored metric itu chart yang dari rata-rata margin. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk menampilkan satu agregasi rata-rata yang krusial. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.